Inilah karya dari kelompok kami. Socialpreneur adalah seseorang yang berusaha menggunakan berbagai cara bisnis untuk mengatasi masalah bersama. Seorang socialpreneur harus berani mengambil resiko dan berusaha keras untuk memberikan dampak positif melalui berbagai inisiatif yang dilakukannya. Lalu definisi socialpreneur menurut Gregory Diez, socialpreneurship adalah kombinasi dan semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan yang seperti lazim berlaku di dunia bisnis. Socialpreneur menciptakan dan memimpin organisasi yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tatanan sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, metodologi, dan perubahan sosial. Karakteristik dari socialpreneur. Socialpreneur tentunya memiliki karakteristik tertentu. Berikut adalah karakteristik dari socialpreneur. Yang pertama, orang-orang yang punya visi untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan sebagai pembaharu masyarakat dengan gagasan-gagasan yang sangat kuat untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Yang kedua, umumnya bukan orang terkenal, misal dokter, pengacara, insinyur, konsultan, manajemen, pekerja sosial, guru, dan wartawan. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki daya transformatif, yakni orang-orang dengan gagasan baru dalam menghadapi masalah besar yang tak kenal lelah dalam mewujudkan misinya, menyukai tantangan, punya daya tahan tinggi, orang-orang yang sungguh-sungguh tidak mengenal kata menyerah hingga mereka berhasil menyebarkan gagasan sejauh mereka mampu. Yang keempat, orang yang mampu mengubah daya kinerja masyarakat dengan cara terus memperbaiki, memperkuat, dan memperluas cita-cita. Yang kelima, orang yang memajukan perubahan sistemik, bagaimana mereka mengubah pola perilaku dan pemahaman. Keenam, pemecah masalah paling kreatif. Ketujuh, mampu menjangkau jauh lebih banyak orang dengan uang atau sumber daya yang jauh lebih sedikit, dengan keberanian mengambil resiko sehingga mereka harus sangat inovatif dalam mengajukan pemecahan masalah. Orang-orang yang tidak bisa diam, yang ingin memecahkan masalah-masalah yang telah gagal ditangani oleh pramata, negara, dan mekanisme pasar yang ada. Kesembilan, mereka melampaui format-format lama, struktur mapan, dan terdorong untuk menemukan bentuk-bentuk baru organisasi. Yang kesepuluh, mereka lebih bebas dan independen, lebih efektif, dan memilih keterlibatan yang lebih produktif. Sudut pandang tentang socialpreneur yang pertama ada fokus pada misi sosial yang tercermin dalam konteks dan output dari tindakan menurut komponen nilai sosial. Yang pertama ada aspek sosial dari organisasi social entrepreneur direfleksikan pada tujuan atau misi sosial dalam konsep social entrepreneurship. Misi sosial harus eksplisit dan menjadi pusatnya. Yang kedua, pada titik ekstrim maka suatu organisasi baru dianggap social entrepreneurship bila tujuan atau misi sosial tunggal dan secara eksklusif tertuju pada tujuan atau misi sosial. Misi sosial untuk menciptakan dampak sosial menjadi kriteria utama dan kunci penentu. Yang ketiga, fokus pada misi sosial sama dengan mengidentifikasi kebutuhan sosial atau peluang. Penciptaan nilai sosial baru. Misi sosial dapat secara lebih jelas didefinisikan menjadi dua cara, yaitu yang pertama dengan melihat konteks operasional dari usaha, dan yang kedua, keluaran dan dampak yang dihasilkan. Beberapa contoh misi sosial dari usaha social entrepreneurship. Yang pertama, untuk menyediakan barang dan jasa yang ada di pasaran atau di sektor publik yang ketersediaannya terbatas atau tidak tersedia sama sekali. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, untuk membantu membukakan akses bagi orang-orang yang tereksekusi secara sosial. B. Proses operasional, yaitu pendekatan untuk melakukan tindakan dengan komponen entrepreneurial. Berdasarkan karakteristik operasional dari social entrepreneurship, Alford, Brow, and LTTS Nichols 2006 menjelaskan bahwa social entrepreneurship dapat dikarakteristikkan menjadi 3 tipe berdasarkan inovasinya, yakni yang pertama, transformasional, membangun kapasitas lokal yang pendekatannya dengan mengubah norma-norma, peran dan harapan lokal yang ada ditransformasikan dalam konteks budaya setempat bagi kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, ekonomi, mengembangkan suatu paket untuk memecahkan masalah-masalah yang pendekatannya dengan menyediakan alat-alat dan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas dan mentransformasikan pola ekonomi seperti piramid baru. Yang ketiga, politik, membangun gerakan sosial untuk melawan kekuasaan yang pendekatannya dilakukan dengan cara meningkatkan suara rakyat yang marginal untuk meningkatkan pengaruh politik mereka.
Beberapa contoh misi sosial dari usaha social entrepreneurship. Yang pertama, untuk menyediakan barang dan jasa yang ada di pasaran atau sektor publik yang ketersediaannya terbatas atau tidak tersedia sama sekali. Yang kedua ialah untuk mengembangkan kemampuan, lalu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir untuk membantu membukakan akses bagi orang-orang yang tereksekusi secara sosial. Saat ini jumlah limbah yang ada di Indonesia sangat banyak. Sisa-sisa limbah bila terakumulasi dalam jangka waktu yang lama dapat mencemari lingkungan bila tidak ada penanganan khusus. Limbah diciptakan dari proses produksi baik industri maupun domestik. Limbah sekecil apapun bila dalam jumlah yang besar dapat memberikan kontribusi besar dalam pengurusan terhadap lingkungan. Untuk itulah diperlukan penanganan yang tepat dalam pengelolaan limbah-limbah industri maupun limbah rumah tangga. Kita harus membuat pengolahan limbah menjadi barang yang guna pakai. Salah satu limbah yang dapat mengotori lingkungan yaitu limbah stik es krim. Maka dari itu, kami membuat kerajinan dari limbah stik es krim untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang dapat menjadi peluang bisnis dengan modal yang jauh lebih sedikit. Inilah karya dari kelompok kami. Ini bisa digunain untuk nyimpan lilin, pengapur, nyimpan barang-barang kecil. Nah, nanti di sini kita akan gantungkan pita atau gantungan buat dia nempel di dinding. Sekian, terima kasih. Penjelasan KC. Yang pertama, communication atau komunikasi, yaitu sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua, kolaboratif atau kolaborasi, yaitu kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan bertanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada pihaknya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Dan yang ketiga, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang keempat ada creativity dan innovation atau kreativitas dan inovasi. Jadi ini adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan juga menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru. Nah, jadi ternyata sampah dan limbah bisa didaur ulang untuk dijadikan sesuatu atau produk yang baru dan menghasilkan serta menguntungkan dalam bisnis. Sosiopreneur inilah adalah kuncinya. Kegiatan sosiopreneur ini mengubah masalah sosial atau masalah di dalam masyarakat menjadi suatu keuntungan. Analisis pasar diperlukan supaya produk ini bisa terjual. Maka dari itu analisis pasar diperlukan untuk mengetahui produk secara detail dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan produk. Poinnya, desain produknya unik, dapat menarik pelanggan yang menyukai hal yang berbeda. Lalu selanjutnya ukurannya pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, dapat diletakkan di sudut ruangan. Yang ketiga, higienis dalam bahan dan proses pembuatannya karena telah dibersihkan terlebih dahulu. Yang keempat, harganya relatif terjangkau. Poin kedua, kelemahan produk. Produk ini bisa dibuat oleh masyarakat semua kalangan, menyebabkan kemungkinan tingginya tingkat pesaing. Lalu poin ketiga adalah peluang. Pasarnya sangat luas, dapat dipasarkan di berbagai tempat seperti kampus hingga pasar. Lalu dapat ditawarkan secara fleksibel kepada pembeli, bisa secara langsung dan tidak langsung melalui online. Untuk harganya, harga kerajinan tangan ini kisaran Rp5.000 sampai dengan Rp10.000, tergantung ukuran dan apakah diwarna atau tidak. Untuk promosi dilakukan dengan pemotoan lalu di-share di sosial media dengan foto yang semenarik mungkin agar memikat para konsumen. Dan yang terakhir, tempat. Penjualan produk ini bisa dipasarkan di kampus hingga di pasar atau bisa dilakukan secara online sesuai pesan. Kesimpulannya adalah jumlah sosiopreneur di Indonesia saat ini masih belum banyak karena belum adanya pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat mengenai sociopreneurship. Kemauan dan kepedulian yang datang pada diri sendiri dapat mendorong seseorang menjadi pengusaha yang berhasil menjadi sociopreneur. Dengan adanya kemauan dan kepedulian seseorang untuk menjadi seorang sociopreneur akan membantu masalah yang ada di Indonesia seperti mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang menjadi seorang sociopreneur, semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang tersedia. Generasi muda menjadi salah satu harapan Indonesia untuk menjadi seorang sociopreneur sukses di masa mendatang. Banyak generasi muda Indonesia yang sudah ingin mengetahui dan memahami mengenai sociopreneurship lebih dalam sebagai bekal untuk menjadi seorang sociopreneur. Audio Jungle.